warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang numerical descriptive di pelajaran probabilitas dan statistik. Pengertiannya, statistik disebut juga dengan numerical description karena banyak hubungan dengan angka, misalnya jumlah penduduk di suatu wilayah. Sedangkan statistik deskriptif adalah metode statistik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menyajikan data melalui cara yang informatif. Teknik yang biasa digunakan dalam statistik deskriptif adalah ada 3, yaitu yang pertama distribusi frekuensi, yang kedua persentase grafis serta histogram, pie chart, dan sebagainya. Yang ketiga mencari sentra tendensi seperti mean, median, dan modus. Mengelola statistik deskriptif secara manual itu ada 11 tahap. Yang pertama ada mean, kedua modus, ketiga median, keempat quartile, kelima rank, keenam interquality, rank, ketujuh standar defisiensi, kedelapan varian, kesembilan z-score, kesepuluh CV, ke-11 derajat kemiringan. Dan ini merupakan soal atau contoh yang akan kita cari, yaitu berikut merupakan data mengenai mahasiswa setiap jurusan pada Fakultas Tarbiyah, sebuah universitas Islam di Indonesia. Untuk masing-masing variabel 2019, hitunglah 1. Mean, median, modus, kuartil pertama, dan ketiga. Yang kedua, hitunglah varian, standar defisiensi atau simpangan baku, rank, interquality, rank, CV, dan z-score. Yang ketiga, apakah terdapat distribusi kemiringan? Kita langsung saja ke penyelesaiannya. Mean. Mean itu adalah nilai rata-rata dari yang ada di tabel tahun 2019. Di tahun 2019 di sini ada 7 langkah, n-nya ada 7. Terus kita masukkan setiap angkanya. Dari yang variabel pertama, dari nilai yang pertama sampai nilai yang ketujuh. Berarti 220 ditambah 280 ditambah 300 ditambah 320 ditambah 400 ditambah 400 ditambah 500. Terus kita bagi dengan n. N-nya itu adalah 7, terus dapat hasilnya 2420 per 7. Setelah itu kita bagi dan dapat hasilnya yaitu 345,7. Terus selanjutnya kita akan cari median. Median ini adalah nilai tengah. Jadi cara nyarinya itu adalah n ditambah 1 bagi 2. N-nya ini adalah jumlah setiap kolomnya. Di sini kolomnya itu ada 7, terus kita tambahin 1, terus kita bagi 2. 7 tambah 1, 8, 8 bagi 2 sama dengan 4. Jadi di 4 ini adalah yang ini 320 nilai n-nya, nilai mediannya. Selanjutnya kita cari nilai modus. Nilai modus itu adalah nilai yang paling sering atau yang banyak keluar atau yang paling sering atau paling banyak yang muncul, yaitu di sini ada 400 karena di sini 400 dia ada keluar selama 2 kali. Nah, selanjutnya ini ada kuartil. Tadi kan kita suruh cari kuartil pertama dan kuartil ketiga. Terus kuartil itu adalah salah satu jenis kuartil yang membagi menjadi 4 bagian dengan jumlah yang kurang lebih sama. Yaitu ada kuartil 1, 2, 3, dan 4. Kuartil 2 itu sama dengan disebut dengan median. Gunakan rumus n tambah 1 per 4. Jadi n-nya itu adalah 7, 7 tambah 1 per 4. Jadi 7 tambah 1, 8, 8 bagi 4 sama dengan 2, dan sini kita lihat di bagian 2, nilainya itu 280. Untuk kuartil 3, rumusnya itu sama, cuman bedanya itu di kuartil 3 kita menambahkan angka 3 di depannya. Terus di sini jadi 3 dalam kurung 7 tambah 1 per 4. Pertama kita selesaikan dulu di kurung, 7 tambah 1, 8, 8 kali 3, 24. 24 bagi 4 sama dengan 6. Jadi di 6 ini adalah yang ke 400. Jadi kuartil 3 itu adalah 400. Terus selanjutnya ada rank. Rank ini salah satu ukuran statistik yang menunjukkan jarak penyebaran data antara nilai terendah
nilai terendah atau nilai terbesar ke nilai yang terkecil. Jadi di sini ranknya ini ada X terbesar dikurang X terkecil. X terbesarnya itu adalah 500 dan X terkecilnya itu adalah 220. Jadi 500 dikurang 220 sama dengan 280. Selanjutnya itu adalah interquartile rank. Interquartile rank ini jangkauan interquartile ada selisihan antara persentase yang ke Q3 dan Q1 atau yang ke 75 atau yang ke 75% dan yang ke 25%. Di sini Q3-nya tadi 400, Q1-nya itu 280, jadi dikurangin dapat hasilnya itu 120. Terus di sini ada standar deviasi. Standar deviasi ini nilai statistik yang dimanfaatkan untuk menentukan bagian mana besar sebaran data dalam sampel. Terus di sini di standar deviasi ini dilambangkan dengan S. Di sini kita akan ini merupakan nilai dari setiap tabelnya dan kita kurang dengan nilai mean tadi. Terus habis itu kita pangkat 2 kan. Setelah sampai dengan ini totalnya ada 7. Terus yang terakhirnya itu kita pakai yang 500 ini. Terus habis itu kita bagi dengan N-nya. N kurang 1 itu 7 kurang 1. Jadinya sama dengan dapat akar 52571,43 per 6. Udah kita bagi dan kita mendapatkan akar 8761,905. Setelah kita akarkan dapat 93,6050,479. Terus di sini saya hanya mengambil 2 angka di belakang koma. Jadi standar deviasinya atau S-nya itu adalah 93,60. Selanjutnya ada varian. Varian ini adalah ukuran seberapa jauh sebuah kumpulan bilangan tersebar. Jadi varian itu ada rumusnya dan varian itu dilambangkan dengan S pangkat 2. Jadi di sini variannya itu ada 8760. Terus selanjutnya ada Z-score. Z-score merupakan suatu ukuran yang menentukan seberapa besar jarak suatu nilai. Di sini nih ada X-nya yang ini nih untuk X awal dan ini nih untuk yang X mean tadi. Dan ini standar deviasi tadi. Terus di sini berarti 220 dikurang sama 345,7 dibagi 93,60. Jadi hasil Z-score-nya itu sama dengan min 1,34. Nah, untuk CV atau Coefficient of Variance itu merupakan suatu ukuran variansi yang dapat digunakan untuk membandingkan suatu distribusi data yang mempunyai satuan yang berbeda. Di sini rumusnya itu S per X aksen kali 100%. Di sini X-nya tadi adalah 93,60 dibagi 345,7 kali 100 dan dapatnya CV-nya itu adalah 27,07%. Nah, selanjutnya ini kita akan mencari derajat kemiring. Nah, di sini kita sudah dapat tadi mean-nya itu 34,7 dan median-nya itu 320. Jadi, mean-nya ini lebih besar daripada median. Jadi, karena mean-nya ini lebih besar dari median, maka kemiringannya ini dia ke kiri, yaitu right. Ke kiri kemiringannya. Oke, jadi hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.